Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel UTKJ gue. Kali ini saya akan membuatkan tutorial cara install ulang Windows 10 pada laptop maupun PC. Untuk melakukan install ulang, kalian wajib punya dua alat ini. Yang pertama adalah laptop maupun PC. Jika kalian tidak punya, kalian bisa pinjam ke teman atau pergi ke warnet. Tapi alangkah lebih baiknya kalian mempunyai PC ataupun laptop sendiri. Yang kedua, yang wajib kalian harus punyai adalah sebuah flash disk dengan kapasitas minimal 8 GB untuk melakukan install ulang. Di sini saya menggunakan flash disk merek SanDisk dengan kapasitas 32 GB. Ini sudah cukup untuk melakukan install ulang pada PC maupun laptop. Step pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload file ISO-nya terlebih dahulu melalui website resmi Microsoft. Untuk mendownload file ISO-nya, teman-teman bisa mendownloadnya melalui website resminya, yaitu Microsoft. Di sini kalian pilih yang paling atas. Kemudian klik yang download now. Kemudian filenya dibuka. Jika seperti ini, kalian tinggal klik run. Yes. Dan tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini akan saya percepat saja. Step kedua, untuk membuat bootable, teman-teman harus mendownload Rufus maupun Ventoy. Nah, jadi apa sih perbedaan antara Rufus dan Ventoy? Rufus adalah software untuk membuat bootable dengan hanya bisa satu file ISO saja, sedangkan Ventoy itu bersifat multi bootable sehingga bisa memasukkan 2 hingga lebih file ISO untuk dijadikan bootable. Untuk menjadikan flash disk kalian menjadi bootable, silakan download Rufus ataupun Ventoy. Di sini saya akan menggunakan Rufus saja karena lebih simpel. Begini cara downloadnya. Klik pada yang paling atas ini. Kemudian kalian download yang ini saja, yang ada kata portable. Nah, sudah ke download ya guys. Silakan buka file explorer dengan menekan Windows plus E. Nah, ini sudah ada, tinggal kalian klik 2 kali. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, tinggal kalian yes. Lalu, colokkan flash disk ke dalam port USB untuk menjadikan flash disk sebagai bootable. Pastikan di sini terdetek flash disk kalian ya. Di sini saya menggunakan merek SanDisk 32 GB. Kemudian select, pilih file ISO-nya, kemudian open. Di sini tergantung dari laptop ataupun komputer kalian. Cara untuk mengecek partition scheme kalian GPT atau MBR, kalian tinggal pencet menu Windows plus X.
kalian klik menu Disk Management. Pastinya kita akan menginstal ulang Windows pada partition C. Jadi kalian klik pada disk 0 ini, klik kanan, lalu pilih yang Properties, kemudian pilih yang Volumes. Nah, di sini akan tertera Partition Style with Partition Table atau GPT. Jika laptop kalian MBR, maka di sini akan tertulis sebagai MBR. Jadi seperti itu. Klik Start, lalu OK, dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika ada tombol ready seperti ini, muncul tulisan ready, berarti flash disk kalian sudah menjadi bootable dengan menggunakan software Rufus. Tinggal kalian close saja. Lalu dicek di sini tulisannya akan menjadi Kokoma. Inilah yang dinamakan bootable Rufus. Jadi dengan sudah jadikan bootable seperti ini, bisa digunakan untuk melakukan install ulang. Step ketiga, teman-teman bisa melakukan backup file penting terlebih dahulu, karena pada saat install ulang ini semua data akan hilang. Alangkah lebih baiknya jika ada file penting di backup terlebih dahulu. Selanjutnya, teman-teman harus cek ada berapa partisi pada laptop maupun PC kalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar memudahkan kita pada saat melakukan partisi di install ulang Windows. Gimana sih caranya kita mengecek partisi pada laptop atau komputer kita? Yaitu dengan cara menekan Windows plus X, kemudian masuk ke Disk Management. Nah, di sini pada laptop saya terdapat dua partisi, yaitu partisi C dan partisi D. Partisi C di sini kapasitasnya 101,49 GB dengan free space 11,92 GB. Pada data D yaitu kapasitasnya 135,74 GB dengan free space 110,19 GB. Ini bisa dicatat atau difoto agar tidak keliru pada saat melakukan install ulang Windows. Step keempat, teman-teman harus masuk ke menu BIOS dengan cara seperti berikut. Untuk masuk ke menu BIOS, pastikan sebelum restart PC, flash disk kalian sudah tertancap pada port USB dan matikan WiFi agar tidak terjadi update. Jika sudah, kalian tinggal restart. Kalian tinggal restart, klik dan tekan restart anyway, dan tekan F2 dan Del secara bersamaan. Tekan terus. Nah, seperti inilah tampilan dari menu BIOS. Setelah berhasil masuk ke menu BIOS, teman-teman harus men-setting boot priority-nya, yaitu dengan cara klik tanda panah ke kanan ke menu boot, kemudian klik panah bawah pada menu FI. Usahakan agar flash disk yang sudah menjadi bootable menjadi opsi 1. Untuk memindahkannya ke atas bisa dengan cara F6, menekan tombol F6. Jika sudah, pencet F10. Jika sudah, pencet F10. Kemudian yes dengan cara mengklik enter. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, seperti inilah tampilan dari Windows Setup. Untuk language bisa menggunakan English
United States. Dan untuk time and currency format, usahakan pakai Indonesian. Tinggal ketik saja Indonesia, lalu enter. Untuk keyboard, biasanya menggunakan US. Kemudian next, kemudian klik install now. Kemudian tinggal tunggu saja. Jika muncul seperti ini, kalian centang pada I accept the license term. Kemudian next. Jika seperti ini, kalian klik menu yang custom. Nah, di sini akan masuk ke menu partisi yang agak sedikit rumit. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik. Yang mana yang C? Tadi kan sudah dicek dan kapasitasnya itu sekitar 101,5 GB dengan free space 12,0 GB. Ini adalah partition C dan D-nya adalah 135,7 GB dengan free space 110,2 GB. Jika ada dua partisi pada laptop atau komputer Anda, yang perlu dihapus adalah selain partisi D, karena yang akan kita gunakan untuk melakukan install ulang adalah partisi C. Oleh sebab itu, partisi D tidak boleh dihapus karena berisi backup file data penting. Jadi pada kasus ini yang perlu dihapus adalah yang C. Pada drive 0 ini tinggal kita delete, kemudian OK. Kemudian pada drive 0 juga kita delete, OK. Pada Windows SSD ini adalah C, juga kita delete. Kemudian kita partisi lagi dengan cara mengklik new, kemudian apply, OK. Jadi pada data D atau partition D ini jangan dihapus karena berisi file penting. Nah, 101,6 GB ini adalah C. Tinggal kita format, OK, dan kita next. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Jika ada seperti ini, kalian pilih yang Indonesia, kemudian yes. Untuk keyboard, kalian gunakan US saja. Skip. Jika seperti ini, pilih yang I don't have internet. Seperti ini, klik yang continue with limited setup. Jika ada tampilan seperti ini, alangkah lebih baiknya dimatikan semua aja. Kemudian accept. Nah, lalu sudah selesai. Jika ini muncul lagi, tinggal kalian nonaktifkan semua aja. Kemudian accept. Nah, proses
install ulang Windows 10 sudah selesai. Lalu kalian bisa mengecek apa sih alasan kenapa D-nya tidak dihapus. Karena di drive D atau di partisi D itu terdapat file-file penting yang harus di backup di situ. Nah, setelah melakukan install ulang dan selesai, kita harus mengecek apakah file tersebut hilang atau tidak. Ternyata tidak hilang. Itulah kenapa partisi sangat penting agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di sini filenya aman semua dan tidak ada satupun yang hilang. Jadi seperti itu ya teman-teman, proses instalasi Windows 10 sudah selesai. Untuk penginstalan software-software yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain, nanti akan saya buatkan video lagi untuk part 2 nya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Terima kasih, bye bye, see you next time.